Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa quriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin. Wa bil khusus muallif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pengajian masih pada pembahasan tentang bahwa ilmu itu bukan untuk merendahkan, bukan untuk membuli orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan tinggi. Ilmu juga tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk tidak untuk sekedar satu perdebatan saja, gitu. Walaisa, dan tidak ada al-mumari, orang yang memusuhi bihi dengan ilmu. Wahwa, adapun al-mumari, orang yang memusuhi dengan ilmu itu, al-munadiru, orang yang bantah-bantahan, orang yang suka bantah-bantahan, orang yang suka berdebat, fihi, di dalam ilmu, taliban, orang yang mencari liswabi, kebenaran, minhu, dari ilmu. Jadi al-mumari bihi itu orang yang menyuarakan atau orang yang permusuhan, orang yang suka permusuhan dengan menggunakan ilmu, ya kan? Itu bukan orang yang berdebat, berdiskusi yang tujuannya mencari kebenaran itu. Walakinnahu, akan tetapi al-mumari itu al-qasidu, itu bertujuan lidaf'i ma, untuk menolak sesuatu, yaridu, yang datang, ma itu alaihi, atas al-mumari, min fasidin, dari sesuatu yang rusak, au sahihin, atau sesuatu yang sahih, atau sesuatu yang benar. Nah, ya kan? Jadi al-mumari, orang yang bertujuan menyuarakan permusuhan dengan ilmunya,
ya, itu bukan orang yang melakukan perdebatan yang tujuannya mencari kebenaran, tapi dia hanya bertujuan untuk menolak sesuatu yang datang kepadanya, baik sesuatu itu fasid, sesuatu itu yang rusak, au sahih, atau sesuatu itu benar, gitu. Jadi ini agak mirip dengan kaum sofis ya. Jadi kaum sofis pada masa peradaban Yunani kuno itu adalah orang yang suka berdebat gitu, suka bantah-bantahan, tapi tujuannya itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuannya untuk menolak itu sesuatu yang baik sesuatu itu rusak atau sesuatu itu benar, itu semuanya dia tolak. Tidak, tujuannya tidak untuk mencari kebenaran. Sehingga kaum sofis itu berbeda dengan para filosof, berbeda dengan bijak pestari. Kalau filosof gitu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali di kitabnya Al-Munqidh Minad Dhalal, di sana dikatakan syak itu skeptis ya, keraguan itu ada dua, ada syak manhaji, ada syak mutlak gitu. Syak manhaji, skeptis yang metodis itu tujuannya keraguan-raguan tapi untuk mencari kebenaran gitu. Jadi sebagaimana seorang peneliti itu kan mempertanyakan berbagai aspek yang kaitannya dengan sesuatu yang sedang dikajinya. Dia ragukan dengan melalui pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Apakah benar seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Seperti itu. Bagaimana? Di mana? Apa? Gitu kan. Nah, itu keraguan-raguan. Tapi setelah ragu lalu kemudian mengkajinya, menelitinya, setelah meraih ke hakikat atau realitas, lalu kemudian dia mendapatkan kebenaran gitu. Nah, itu para filosof seperti Imam Al-Ghazali, lalu kemudian Ibnu Rushdi dan Al-Farabi dan yang lainnya. Begitupun Al-Mawardi gitu. Nah, sehingga Al-Mawardi dan Ibnu Arabi Imam Al-Ghazali itu mengecam pada Al-Mumari, orang yang mengeluarkan, yang ingin permusuhan dengan ilmu, tapi tujuannya tidak untuk mencari kebenaran. Nah, ini seperti kaum sofis. Nah, kaum sofis itu berbeda dengan filosof tadi. Kalau kaum sofis itu asyaknya asyak mutlak itu. Jadi skeptis yang mutlak, yang tujuannya tidak untuk mencari kebenaran, tapi untuk meragukan kebenaran. Nah, ini bedanya. Semua kebenaran, semua realitas itu didebat, tujuannya menggiring orang untuk semuanya ragu, dan hanya dialah yang menganggap dirinya sebagai yang representasi dari filosof, padahal dia sedang tidak mencari kebenaran, tapi hanya sekedar untuk membantah semua argumentasi yang ada, padahal dia sendiri juga belum tentu dan
boleh jadi dia juga tidak benar gitu. Jadi inilah kaum sofis atau al-mumari bihi al-munadir laisa talib liswab. Jadi orang yang suka berdebat tapi tujuannya tidak untuk mencari kebenaran. Nah, ini dikecam oleh Al-Mawardi ya. Jadi biasanya orang-orang yang kaum sofis atau al-mumari ini dia hanya main kata-kata saja gitu. Main kata-kata lalu kemudian meskipun orang lawan bicaranya itu berbasis data, hasil penelitian lapangan, hasil penelitian yang valid, lalu selalu dia bantah dengan olah kata, dengan permainan kata saja gitu. Ya, karena tujuannya tidak mencari kebenaran. Tujuannya hanya untuk menolak gitu kan. Lirrad ma yarud alaihi min fasid aw sahih. Menolak apapun, baik itu fasid, sesuatu yang buruk, atau sampai sahih, sesuatu yang benar sekalipun gitu. Nah, ini tujuan mencari ilmu bukan untuk menjadi orang yang suka berdebat, tapi tujuannya bukan untuk mencari kebenaran gitu. Lain halnya kalau orang berdebat, berdiskusi, berdialog, musyawarah, tapi tujuannya itu thalib lisshawab, mencari kebenaran. Nah, itu justru baik dan dianjurkan gitu. Wa fihim, di dalam menjelaskan al-mumari bihi tadi itu, ja'at datang as-sunnatu, hadis atau sunnah, dari Rasulullah SAW, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi, la yujadilu, dan tidak berdebat, illa munafiqun, kecuali orang yang munafik, au murtabun, atau orang yang ragu. Nah, ya kan? Jadi orang yang suka berdebat, ya kan? Tapi tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, itu hanya ada dua orang. Yang pertama orang munafik, yang kedua orang yang ragu terhadap kebenaran. Gitu. Nah, ini perkataan Nabi. Jadi keraguannya itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi memang meragukan kebenaran. Gitu. Wa qala, dan berkata Al-Auza'i, ya kan? Al-Auza'i, Imam Auza'i itu nama aslinya Abu Amr Abdurrahman bin Amr. Ini salah satu tabi'in, imam besar penduduk Syam pada waktu itu, lahirnya tahun 80 Hijriah. Jadi ini benar-benar tabi'in yang bertemu dan berinteraksi langsung dengan para sahabat, Al-Auza'i ini. Apa yang dikatakan? Idza aroda, ketika berkehendak, Allah biqaumin, dengan satu kaum, syarron, terhadap keburukan, a'tahum, maka Allah memberikan terhadap kaum itu al-jadala, terhadap jadal, perdebatan, wa mana'ahum, dan Allah mencegah terhadap kaum itu al-amala, terhadap amal. Jadi Allah ketika menghendaki keburukan pada satu kaum, maka Allah itu memberikan kepada kaum itu suka berdebat, tapi tidak suka mengamalkan. Nah, ini mengerikan kan? Jadi ada orang yang pandai
bersilat lidah, mengatur kata-kata, tapi tidak pandai bekerja, gitu. Nah ini Allah menghendaki orang-orang seperti itu adalah keburukan bagi mereka. Jadi ini istilahnya omdo lah, omong besar tapi tidak ada kerjanya gitu loh. Itu adalah satu keburukan gitu. Jadi sebab dalam Islam itu yang terpenting adalah ilmu itu diamalkan. Jadi pengamalan atau kerja-kerja besar itu hakikatnya representasi dari pemikiran-pemikiran besar gitu. Tapi belum tentu orang yang omong besar itu representasi dari pikirannya yang besar. Jadi amal seseorang itu kan akan dicegah oleh Allah dan hanya mengutamakan retorika perdebatan saja, itu berarti tandanya Allah menghendaki keburukan kepada orang tersebut. Banyak kan orang yang pandai berretorika mencaci orang yang pandai bekerja. Nah ini ya seperti itulah realita yang kadang kita melihatnya seperti itu ya. Wa ansyada, dan mendendangkan syair Ar-Riyasi, Imam Riyasi. Imam Riyasi ini nama aslinya Abbas bin Al-Farraj. Wafat di Basrah ya, tahun 257 Hijriah. Li Mus'ab bin Abdullah, kepada Mus'ab bin Abdullah. Ujadilu kulla mu'taridin donina faj'alu dinahu ghardon lidini. Ujadilu, saya mendebat, saya memusuhi atau mendebat kulla mu'taridin, terhadap setiap orang yang menentang gitu. Setiap orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Donina, yang banyak asumsinya gitu, atau yang diasumsikan. Faj'alu, kemudian saya menjadikan dinahu, terhadap agamanya Mu'tarid, Gordon sebagai untuk menjadikan agamanya itu tersasar atau ya sebagai tujuan. Gordon itu sasaran ya, sebagai sasaran lidini, bagi agamaku, iya kan. Jadi ujadilu kulla mu'taridin donina faj'alu dinahu ghardon lidini. Saya mendebat gitu kan, setiap orang yang berbeda pendapat, setiap orang yang berlawanan pendapatnya denganku, katanya. Lalu kemudian saya jadikan agamanya sebagai target bagi agamaku. Artinya di sini dalam pengertian lebih luas, bukan hanya agama ya, tapi juga satu pemikiran, satu ideologi gitu. Dia akan mendebat semua orang yang berbeda ideologi, berbeda agama, berbagai keyakinan gitu. Dan bahkan ideologi agama orang yang berbeda
itu sebagai target gitu. Wa atruku ma alimtu li ra'yi ghairi wa laysa ra'i kal ilmil yaqin. Wa atruku, dan saya meninggalkan ma terhadap sesuatu alimta yang alimtu yang saya tahu li ra'yi ghairi, karena pendapat orang lain atau pendapat selainku. Walaysa, dan tidak ada ar-ra'yu pendapat kal ilmi seperti ilmu al yakini yang dapat diyakini. Ini atruku ma alimtu li ra'yi ghairi, saya meninggalkan sesuatu yang saya ketahui karena pendapat orang lain. Dan walaysa ra'yu, dan tidak ada pendapat itu kal ilmi sebagaimana ilmu al yakini yang dapat diyakini. Jadi seorang yang tidak memiliki prinsip gitu ya, dia akan meninggalkan sesuatu yang dia ketahui karena dipengaruhi oleh pendapatnya orang lain, dan pendapat itu katanya memang benar tidak ada pendapat seperti ilmu yakin. Jadi tidak ada ilmu atau pendapat yang 100% kebenarannya. Akan tetapi kalau mengikuti pendapat orang lain tanpa ada standar kebenaran universal, kebenaran yang dia yakini sebagai dasar kebenaran, ya dia akan terombang-ambing oleh pendapatnya orang lain. Wama, adapun apa ma ana saya wal khusumah beserta khusumah itu sebenarnya musuh perdebatan ya. Khusumah perdebatan ya. Wahia, adapun khusumah yaitu perdebatan, syai'un sesuatu yusrofu yang dipalingkan fisimali ke arah kiri, wafil yamini ke arah kanan. Iya kan? Jadi satu perdebatan itu adalah sesuatu yang menjadikan saya katanya itu diombang-ambing, kadang ke arah kiri, kadang ke arah kanan, seperti itu. Ya karena kan itu opini publik ya, mengopini publik lalu kemudian mempengaruhi kita gitu. Fa'amama, adapun sesuatu alimtu yang saya tahu, faqad kafani, maka sesuatu itu mencukupiku. Wa amama, adapun sesuatu jahiltu yang saya tidak tahu, fajannibuni, maka kamu jauhilah aku. Jadi sesuatu yang saya ketahui ya cukuplah bagiku, tapi jika aku tidak tahu maka jauhilah kalian terhadapku. Artinya inilah kejujuran ilmiah lah kalau sekarang istilahkannya. Jadi kalau merasa tidak tahu ya katakan tidak tahu. Katakanlah adri, saya tidak tahu, sebagaimana dicontohkan oleh imam-imam madhab. Kalau ditanya sebagaimana ceritanya Imam Malik, itu ditanya puluhan pertanyaan, tapi beliau
kebanyakan dijawab la adri, saya tidak tahu. Dan beliau hanya mampu menjawab beberapa pertanyaan saja. Karena memang kejujuran ilmiah itulah letak seseorang yang tidak menyesatkan dirinya sendiri dan orang lain gitu. Karena sesuatu yang perlu dijawab dalam perspektif keagamaan itu memang butuh waktu. Itu kan harus Al-Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana, aqwalul ulama, pendapat para ulama di kitab kuningnya seperti apa, istidlalnya seperti apa, istimbatnya seperti apa, ilhaq perlu tidak, lalu kemudian mahkum alaih mahkum bihnya, sesuatu yang dihukumi itu perlu melakukan penelitian, sesuatu itu seperti apa kenyataannya, harus melakukan penelitian dulu gitu. Tidak mudah gitu untuk memberi jawaban berbagai persoalan dengan perspektif keagamaan gitu. Tidak bisa instan. Makanya di sini wa amma jahiltu fajannibuni. Ya saya sesuatu yang saya tidak ketahui, maka kalian jauhilah aku, artinya ya saya, ya kalau saya tidak tahu, silahkan tanya ke yang tahu gitu. Barangkali orang lain sudah melakukan penelitian, sudah merenungkan sesuatu yang ditanyakan itu, lalu memiliki jawaban yang tepat. Jadi waqad bayyana, lalu sungguh menjelaskan ya, dalika terhadap ini rujuknya ini ke tadi walaisal mumari itu, ba'dul ulama, sebagian ulama. Jadi ada orang yang suka berdebat tapi tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, itu dikecam oleh Rasulullah. Lalu kemudian ini penjelasan ini dijelaskan juga oleh sebagian ulama gitu. Faqala, kemudian berkata ba'dul ulama itu li sahibihi, kepada santri-santrinya ba'dul ulama, apa yang dikatakan, la yamna'annaka, dan janganlah dan tidak mencegah kepadamu hadrul mirai, takutnya melakukan permusuhan, min husnil munadoro, dari baiknya satu perdebatan itu. Jadi maksudnya janganlah kamu takut melakukan diskusi yang baik. Artinya gini, maksudnya jangan takut menjadi orang yang mengakibatkan permusuhan. Jangan takut mengakibatkan permusuhan dari perdebatan yang baik gitu loh. Gitu. Jadi kalau semacam husnil munadoro, kalau perdebatan diskusi yang baik, ya itu baik gitu. Tapi kalau munadorohnya baik, lalu kita jangan lalu kemudian kita tidak mau munadoroh, tidak mau melakukan diskusi karena kita takut nanti dengan diskusi itu menimbulkan permusuhan. Jangan, katanya gitu. Selagi husnul munadoroh, ya jangan mencegah kamu untuk melakukan munadoroh gitu, melakukan diskusi, dialog dan perdebatan gitu.
Fa innal mumari, maka sesungguhnya orang yang ini permusuhan, orang yang suka dengan permusuhan, ya kan? Huwa, adapun al-mumari, orang yang suka dengan permusuhan, alladzi adalah seseorang la yuridu, yang tidak menghendaki, alladzi itu ayata'allama, belajar, minhu dari alladzi, ahadun, seseorang, wala yarju, dan tidak berharap, alladzi itu ayata'allama, yang mengajarkan, alladzi min ahadin, dari salah satu orang. Jadi orang yang melakukan perdebatan tapi tujuannya adalah menimbulkan permusuhan, itu dia tidak ingin orang lain itu belajar padanya, dan juga tidak berharap dia memberi pelajaran terhadap orang lain, kecuali untuk agar orang lain itu sama-sama bersama dia untuk meragukan kebenaran, meragukan realitas, gitu. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, bahwa selama munadhara, selama perdebatan, diskusi itu baik, itu husnul munadhara, maka kita jangan takut untuk menjadi orang yang menyuarakan permusuhan dengan sebab munadhara, gitu. Nah, tapi kalau munadharahnya, perdebatan, diskusi, dialektika, pemikiran, ya kan, itu tujuannya mencari kebenaran, ya itu dianjurkan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk menang-menangan, eyel-eyelan, hanya untuk meragukan semua sesuatu yang datang dari lawan bicara, padahal itu realistis, realitanya sesuai, gitu, tapi terus diragukan dengan olah kata, dengan retorikanya, nah itu yang dikecam, gitu. Sebagaimana kaum sofis itu dia suka berdiskusi, tujuannya membantah dengan retorikanya saja dan meragukan semua realitas, dan itu yang tidak dikecamnya. Imam Al-Mawardi ini mengecam, sebagaimana Imam Al-Ghazali di kitab Al-Munqidh Minadh Dhalalnya itu mengecam kaum sofis yang meragukan semua sesuatu, tapi ragunya ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk meragukan kebenaran. Nah, terus al-ba'itsu, adapun sesuatu yang membangkitkan, ala talabil ilmi, untuk mencari ilmu, rohbatun itu cinta, au rohbatun atau takut. Jadi sesuatu yang dapat membangkitkan semangat mencari ilmu itu ada dua, katanya, cinta atau takut. Rasa cinta dan rasa takut itulah yang dapat membangkitkan seseorang untuk semangat mencari ilmu. Wa'lam, ketahuilah, anna likulli matlubin, sesungguhnya setiap sesuatu yang dicari, ba'isan, itu ada faktor yang membangkitkannya, gitu. Jadi sesuatu yang dicari pasti ada faktor yang membangkitkannya. Wal ba'isu, adapun sesuatu yang membangkitkan, alal matlubi, atas sesuatu yang dicari, syai'ani, itu ada dua sesuatu. Ruhbatun, yang pertama adalah cinta, au ruhbatun, atau takut. Jadi
Ya, benar sekali ya. Sesuatu yang membangkitkan untuk mencari sesuatu yang kita cari itu hanya ada dua, cinta atau takut. Gitu. Falyakun, maka jadilah thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu, raghiban, itu orang yang cinta, pecinta, raghiban itu pecinta, au rahiban, atau orang yang takut. Maksudnya takut ini diartikan di sini orang yang takut meninggalkan untuk melakukan dan mengamalkan ilmunya. Ya. Amar roghbatu, adapun cinta, fafi thawabillahi, itu dalam pahalanya Allah Ta'ala, maha luhur Allah. Lito libayi mardotihi, kepada orang-orang yang mengharapkan, orang-orang yang mencari ridho Allah. Wahafidhi muftaridotihi, dan orang-orang yang menjaga ridhonya Allah. Ya kan? Jadi sesuatu yang membangkitkan seseorang untuk mencari ilmu, yang pertama rasa cinta. Cintanya itu apa? Cinta mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho Allah, dan mengharap agar ridho Allah itu tetap terjaga gitu. Wa ammar rahbatu, adapun takut, famin iqabillahi, itu dari siksa Allah Ta'ala, maha luhur Allah. Litarikai awamirihi, bagi orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah, wa muhmilai zawajirihi, dan orang-orang yang tidak mementingkan, orang-orang yang mengabaikan larangan Allah itu. Jadi itu ya, faidaz istama'at, kemudian ketika kumpul ar-rohbatu, cinta, war-rohbatu, dan takut, ad-data, maka cinta dan takut itu akan mendatangkan ila kunhil ilmi, pada sejatinya ilmu. Kunhi itu ditafsirkan haqiqatuhu wa dzatuhu, ya kan, pada sejatinya ilmu, wa haqiqatiz zuhdi, dan sejatinya zuhud, asketis atau keprihatinan. Li'annar ruhbata, karena sesungguhnya cinta, aqwal ba'ithina, adalah pembangkit yang paling kuat dari sesuatu yang membangkitkan alal ilmi, terhadap ilmu. Waruhbata, dan sesungguhnya takut, aqwas sababaini, itu sebab yang paling kuat dari kedua sebab, fizuhdi, dalam keprihatinan atau dalam zuhud, ya, asketisme. Iya kan? Jadi kalau saya menganalisa bahwa rasa takut dan rasa benci adalah sebagai faktor yang membangkitkan kita mencari ilmu, itu bisa faktor vertikal dan horizontal. Jadi bisa bermakna teologis dan bisa bermakna manusiawi. Jadi makna teologisnya adalah kita cinta, ya, cinta mencari ilmu karena berharap pahalanya Allah, karena Allah sudah memerintahkan untuk mencari ilmu. Perintah itu kan dilalah alal wujub, ya kan.
Jadi pertama kita taat kepada perintah, mengharapkan pahala Allah, meraih ridhonya dan menjaga ridhonya. Nah, itu teologis. Yang kedua, takut, ya kan? Pembangkit kita mencari ilmu, takut dari siksa Allah, ya kan? Karena khawatir meninggalkan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, gitu. Itu nah, kalau kedua-duanya, cinta dan takut ini berkumpul, maka kita bisa meraih kesejatian ilmu. Nah, itu kan ini makna teologis ya, hubungan kita dengan Allah. Nah, dilanjutkan ini lalu makna cinta dan benci, takut, makna cinta dan takut sebagai pembangkit untuk meraih ilmu dalam konteks manusiawi ini dikatakan waqad qalat, dan sungguh berkata al-hukama'u, para bijak bestari, apa yang dikatakan aslul ilmi, adapun aslinya, pondasinya ilmu, ar-ruhbatu, itu cinta, wa thamratuhu, adapun buahnya ilmu, as-sa'adatu, itu kebahagiaan, wa aslu zuhdi, adapun pondasinya zuhud, asketisme, ar-ruhbatu, itu takut, wa thamratuhu, adapun buahnya zuhud, al-ibadatu, adalah ibadah. Ya kan? Nah, ini menarik sekali. Jadi pondasinya ilmu itu adalah cinta, dan dari cinta itulah ilmu bisa kita petik, bisa kita panen berupa buah kebahagiaan. Sedangkan zuhud itu adalah rasa takut, di mana kita bisa memanennya berupa buah, yaitu ibadah. Ya kan, jadi ini menarik sekali perkataan para bijak bestari ini, vertikal horizontal. Jadi kita bersemangat mencari ilmu, dengan ilmu kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, orang berilmu itu orang yang tidak perlu orang yang berilmu berarti orang yang bisa menaikkan taraf hidupnya di dunia, gitu kan, dan dia bisa meraih kebahagiaan. Nah, sedangkan rasa takut itu agar kita tetap istiqomah, konsisten beribadah kepada Allah. Jadi ini kan berarti vertikal horizontal. Jadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Faida iqtarona, kemudian ketika bersamaan az-zuhdu, zuhud, keprihatinan, wal ilmu, dan ilmu, faqad tammat, maka sungguh sempurna, as-sa'adatu, kebahagiaan, wa ammat, dan universal atau umum, al-fadilatu, keutamaan. Ya kan? Jadi ketika keprihatinan
zuhud dan ilmu itu bersamaan, maka sempurnalah kebahagiaan dan keutamaan itu. Jadi ibaratnya ibarat kendaraan itu, zuhud itu rem ya, rem. Lalu kemudian ilmu ini kan gas gitu. Jadi kalau ada kalau ngerem itu kan berarti kan kita dalam pengertian ya prihatin. Itu ada sesuatu yang tidak boleh kita lakukan ya kita rem. Kalau takut celaka, takut menabrak atau yang lainnya itu rem, lalu kemudian dalam keadaan normal gas gitu. Jadi ketika dalam hidup itu seperti kita naik kendaraan gitu. Kapan saatnya kita ngegas, gaspol, kapan saatnya kita ngerem. Nah, ketika kita sudah mampu secara sinergis gitu mengoperasionalkan kapan saatnya gas, kapan saatnya rem, nah maka kita juga akan selamat dan bahagia gitu. Wa ini iftaraqo, dan ketika zuhud dan ilmu itu berpisah, ya kan, faya waiha, katanya, aduh saya prihatin, katanya gitu, muftariqaini, terhadap dua sesuatu yang berpisah. Ma, adapun sesuatu ador itu lebih berbahaya, iftiraqahuma, terhadap terpisahnya antara zuhud dan ilmu. Wa aqbah, dan lebih buruk-buruknya sesuatu, infiradahuma, terhadap berpisah atau menyendirinya antara zuhud dan ilmu. Ya, jadi kalau zuhud dan ilmu itu berpisah itu bahaya gitu. Atau zuhud sendiri, ilmu sendiri itu, infiraduhuma, itu sesuatu yang buruk gitu. Ya sama seperti kita ibaratkan di kendaraan itu, kalau ada gasnya saja tanpa ada rem, ya kan, ya kita akan celaka, kita akan nabrak berbagai hal yang ada di depan kita, ya kan. Sebaliknya kalau misalkan hanya ada rem, tidak ada gas, ya kita tidak bisa jalan, gitu kan. Nah, zuhud dan ilmu itu akan bahaya kalau dipisahkan. Misalkan ada orang yang banyak kan orang yang pintar, pandai, menguasai berbagai disiplin ilmu, tapi tidak mau ibadah, gitu. Ibadahnya tidak rajin lah ya, atau bahkan tidak beribadah misalnya. Nah itu bahaya, gitu. Atau sebaliknya, orang yang punya ghiroh, keislaman yang tinggi, gitu, suka ibadah, menunjukkan identitas keislamannya, tapi tidak dibarengi dengan ilmu keislaman yang memadai, itu juga bahaya, gitu. Jadi ada orang-orang yang ingin identitas keislamannya itu terlihat, gitu, karena rasa
ghiroh atau semangat keislamannya tinggi, tapi tidak memiliki kualitas pengetahuan keislaman yang memadai, itu bahaya juga. Itu. Begitupun sebaliknya, orang yang kualitas wawasannya tinggi, dalam, luas, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah, itu juga bahaya gitu. Jadi ini menarik sekali. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi, man, adapun seseorang, izdada, itu bertambah, man itu, fil ilmi, di dalam ilmu, rusydan, petunjuk, ya kan, walam yazdad, dan tidak bertambah, man itu, fid dunya, di dalam dunia, zuhdan, zuhudnya, prihatinnya, lam yazdad, lah maka seseorang itu tidak bertambah minallahi, dari Allah, illa bu'dan, kecuali jauh, kecuali dijauhkan dari Allah, ya kan. Man izdada fil ilmi rusydan walam yazdad fid dunya zuhdan walam yazid minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang ditambah, itu kan, ditambah wawasannya, ilmunya sebagai petunjuk, itu kan, tapi dia tidak bertambah zuhud terhadap dunia, ya maka dia tidak akan ditambah, kecuali ditambah jauhnya dia dari Allah. Itu. Wa qala, dan berkata Malik bin Dinar ini adalah Abu Yahya al-Basri, wafat tahun 131 Hijriah. Berkata, man, adapun seseorang, lam yu'ta, itu tidak diberi, minal ilmi, dari ilmu, ma, terhadap sesuatu, yakma'uhu, yang sesuatu itu mencegah terhadap man, fama, maka adapun sesuatu, yu'ta, yang diberi man itu, minhu, dari ma, dari ilmu, la yanfa'uhu, itu tidak bermanfaat ma itu terhadap man, ya kan. Jadi seseorang yang tidak diberi, ya kan, ilmu yang dapat mencegahnya, itu, ya maka sesuatu yang diberinya dari ilmu itu tidak bermanfaat bagi seseorang itu. Jadi gini, orang sudah diberi ilmu, gitu ya kan, tapi diberi pengetahuan, apa kan, sudah punya banyak wawasan, tapi wawasannya itu tidak bisa memanage, gitu, tidak bisa mengerem, tidak bisa mencegah seseorang itu dari hal-hal yang buruk. Ya berarti ilmu yang diberinya atau ilmu yang dimilikinya itu ya tidak bermanfaat namanya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat mencegah dirinya dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang merusak. Dan kalau orang itu berwawasan tapi masih merusak, dia tahu bahwa fitnah itu tidak boleh tapi dilakukan, hoax itu tidak boleh dilakukan tapi dilakukan, gitu. Lalu keburukan-keburukan itu tidak boleh dilakukan tapi dilakukan. Nah ini berarti ilmunya tidak bermanfaat, gitu.
Itu menurut Malik bin Dinar. Waqala dan berkata ba'dul hukama'i sebagian bijak bestari. Al-faqihu adapun ahli fikih bi ghairi wira'in tanpa wirai, tanpa rasa asketis, tanpa wirai. Kasiroji itu bagaikan lentera. Kalau bahasa Cirebonnya itu damar. Kasiroji itu bagaikan damar, lentera. Yudiu yang dapat menerangkan, memberi cahaya, memberi pencahayaan al-baita terhadap rumah, wa yuhriku dan siroj itu membakar nafsahu terhadap dirinya siroj. Jadi fakih, orang alim fikih tapi tidak wirai, itu bagaikan lentera yang dapat menerangi rumah tapi membakar dirinya sendiri, atau bagaikan lilin yang menerangi ruangan tapi membakar lilin itu sendiri. Nah, jadi makanya fakih itu orang yang berwawasan fikihnya luas, tapi dia tidak wirai, tidak asketis. Dia memberi banyak kuliah, memberi banyak wawasan kepada orang lain, memberi pencerahan kepada orang lain, tapi tidak diamalkan. Itu seperti lilin atau ini lentera yang menerangi ruangan, menerangi yang lain, tapi dirinya terbakar. Gitu. Ya mungkin pengajian pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Kalau ada kata-kata yang salah atau yang keliru, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.